Halo semuanya, kembali lagi. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Esa Rafid di video algoritma pemrograman variabel tipe data array input pengguna fungsi dan scope. Nah, yang pertama kita akan membahas apa itu variabel. Variabel adalah tempat penyimpanan data di memory. Variabel adalah tempat penyimpanan data di memori yang nilainya bisa diubah. Ibaratkan kotak berlabel yang isinya bisa diganti-ganti. Nah, Nah, fungsi dari variabel ini yaitu yang pertama, tentu saja untuk penyimpanan data. Memungkinkan program menyimpan dan memanipulasi data. Dan yang kedua, fleksibel dan lebih dinamis. Membuat program lebih adaptif terhadap perubahan. Yang ketiga, pelacakan nilai. Memudahkan pemantauan nilai yang berubah-ubah. Dan di sini terdapat contoh untuk kode di C++. Dua, tipe data. Tipe data mengklasifikasikan jenis data, memori yang dibutuhkan, dan operasi yang dapat dilakukan. Ini membantu komputer memahami data. Nah, di sini ada beberapa kode seperti integer, boolean, string, char, dan double. Yang ketiga, konstanta. Konstanta adalah variabel khusus yang nilainya tidak dapat diubah setelah dideklarasikan. Digunakan untuk nilai tetap seperti pi atau batasan pada sistem. Nah, fungsi dari konstanta ini yaitu untuk mencegah perubahan, yang dimana melindungi nilai penting dari modifikasi yang tidak disengaja. Melindungi nilai penting dari modifikasi atau perubahan yang tidak disengaja. Yang kedua, membuat kode lebih aman, menjadikan program lebih terprediksi dan stabil. Yang ketiga, readability, meningkatkan kejelasan kode dengan nilai yang jelas dan tetap. Yang keempat, array. Array menyimpan kumpulan data bertipe sama secara berurutan, diakses dengan indeks, efisien untuk data dalam jumlah besar. Yang pertama, ada array statis. Ukuran tetap ditentukan saat deklarasi. Indeks dimulai dari 0, semua elemen bertipe sama. Yang kedua, vektor atau array dinamis. Ukuran bisa bertambah atau berkurang secara otomatis. Fleksibel untuk data dinamis, mudah menambahkan atau menghapus elemen atau data. Input dan output. Input dan yang kelima ada input dan output atau I dan O. Yang kelima ada input dan output. Input dan output adalah mekanisme komunikasi program dengan pengguna. Input menerima sinyal dari keyboard, lalu output menampilkan informasi di layar. Input berguna untuk menerima data dari pengguna, seperti SYN untuk tipe sederhana dan getLine untuk string lengkap. Dan output atau cout menampilkan informasi ke layar. Dengan contoh seperti ini. Cout hello. Berikutnya ada fungsi. Fungsi adalah blok kode yang Fungsi adalah blok kode untuk tugas tertentu. Dapat dipanggil berulang kali, memecah program besar menjadi bagian kecil yang mudah dikelola. Kegunaan Manfaat dari fungsi ini yaitu yang pertama ada reusability. Kode dapat digunakan berkali-kali tanpa menulis ulang. Yang kedua ada readability, kode lebih mudah dibaca dan dipahami. Yang ketiga ada modularitas, program terbagi menjadi bagian-bagian kecil. Yang keempat, maintainability, yaitu mudah untuk diperbaiki dan diperbarui. 7. Scope variable atau jangkauan akses. Scope adalah area di mana variabel dapat diakses, menentukan visibilitas dan masa hidup variabel. Penting untuk menghindari konflik.
Yang pertama ada variabel lokal. Dideklarasikan di dalam fungsi atau blok. Hanya bisa diakses di sana. Aman dan terisolasi dianjurkan saat fungsi selesai. Yang kedua ada variabel global. Dideklarasikan di luar semua fungsi. Dapat diakses di mana saja. Dapat diakses dari mana saja. Harus dibuat saat program dimulai, harus digunakan dengan hati-hati. Contoh aplikasi. Berikutnya kita akan mengaplikasikannya pada 3 percobaan, yaitu konversi suhu, kalkulator sederhana, dan pengelolaan data mahasiswa. 8. Contoh aplikasi. Berikutnya kita akan mengimplementasikan eh, berikutnya kita akan membuat kode untuk konversi suhu, kalkulator sederhana, dan pengelolaan data mahasiswa di aplikasi VS Code dengan bahasa pemrograman C++. Oke, teman-teman, kita saya sudah membuat kode konversi suhu, kalkulator, dan data mahasiswa. Sekarang kita akan menjelaskan tentang konversi Celsius ke Fahrenheit dan sebaliknya. Nah, program ini bertujuan nah, shit. Program ini berfungsi supaya kita tahu eh, berapa derajat Celcius itu seperti shit, Nah, program ini berfungsi untuk konversi suhu dari Celcius, begitu juga sebaliknya, supaya kita mengetahui berapa derajat jika kita konversikan. Contoh seperti Contoh seperti 10 derajat Celcius itu sama dengan 50 derajat Fahrenheit. Nah, sekarang kita akan coba kodenya. Nah, pertama-tama kita akan diberi pilihan 1 Celcius ke Fahrenheit atau 2 Fahrenheit ke Celcius. Kita coba untuk pilihan pertama dulu, yaitu Celcius ke Fahrenheit. Kita gunakan seperti 50. Nah, 50 derajat Celcius sama dengan 122 derajat Fahrenheit. Bagaimana sekarang jika kita konversikan dari 122 Fahrenheit ke derajat Celcius? Nah, terlihat ya teman-teman, 122 derajat Fahrenheit sama dengan 50 derajat Celcius. Sekarang kita coba dengan angka random. Seperti, nah, 33 derajat Celcius sama dengan 91,4 derajat Fahrenheit. Oke, setelah ini kita berpindah ke kalkulator sederhana. Program ini dibuat untuk melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan. Yang dimana program akan meminta kita memasukkan angka pertama, lalu operasi eh, operasi, operasi hitungnya seperti ini, seperti tambah, kurang, kali, bagi, lalu memasukkan angka kedua sebagai nah, dan program akan menghitungnya, lalu mengeluarkan hasilnya.
Jika user memasukkan operator pembagian, lalu memasukkan angka kedua sebagai nol, maka akan keluar teks bertuliskan error pembagian nol. Eh, karena sebuah angka tidak bisa dibagikan dengan nol. Sekarang kita coba. Kita contohkan dengan angka 5. Nah, terlihat ya teman-teman. Di sini saya menginputkan angka pertama yaitu 5, lalu operator pembagian dibagi, lalu angka kedua yaitu 0. Maka akan keluar teks bertuliskan error pembagian 0. Sekarang kita coba lagi dengan angka yang lain. Nah, di sini saya menginputkan angka pertama yaitu 4 dan operator kalian. Lalu angka keduanya yaitu 6. Maka akan menghasilkan angka 24. Setelah ini, kita akan mencoba untuk mencatat data mahasiswa. Nah, di sini saya tambahkan komentar supaya lebih jelas di mana supaya lebih jelas fungsi dari program yang saya tulis ini, seperti struct student untuk menyimpan data mahasiswa, seperti nama mahasiswa, umur, IPK. Setelah itu, sebagai tampilannya, yang pertama akan menampilkan pengelolaan data mahasiswa, lalu akan menanyakan berapa mahasiswa yang akan kita inputkan datanya. Setelah itu, program akan menanyakan masing-masing nama, umur, dan IPK mahasiswa yang akan kita inputkan datanya. Lalu sebagai output, maka akan keluar tampilan seperti ini. Dan ada nama, umur, dan IPK-nya di bawah. Langsung saja kita coba. Sebagai contoh, kita inputkan 3 mahasiswa. Nah, seperti ini ya teman-teman. Saya menginputkan 3 mahasiswa seperti Budi, Ani, dan Asep. Lalu mereka memiliki umur yang berbeda-beda seperti Budi 20 tahun, Ani 19 tahun, dan Asep 22 tahun. Serta untuk IPK-nya Budi 4,0, Ani 3,9, dan Asep 3,5. Nah, program ini berfungsi untuk mendata nama, umur, dan IPK mahasiswanya. Oke, setelah beberapa materi tadi, baik. Nah, kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama ada
variabel dan tipe data, kotak penyimpanan data yang dapat diubah dengan jenis data spesifik. Yang kedua ada konstanta dan array, nilai tetap yang tak berubah, dan kumpulan data sejenis yang statis atau dinamis. Yang ketiga, input dan output, serta fungsi, komunikasi program dengan pengguna, dan blok kode modular yang dapat digunakan kembali. Yang keempat ada scope dan beberapa aplikasi pada program, seperti jangkauan akses variabel, lokal ataupun global, dan implementasi konsep dalam program nyata seperti konversi suhu, kalkulator sederhana, dan data mahasiswa. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.